warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Qabla an nastamir dirasatana fi hadzal sabah afdalu nahnu nughani awalan hatta laysa kulluhu walakin hatta qad darasna ya. Hatta qad ta'allamna yani hatta ba'id kam 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'a fi rabbil sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi ay ya'lama iz wajibun 'alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi aqsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i uthna lam takun tuktabiha makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar lil jawfi alifun wa akhu hawahi hurufu madin lil hawa'i tantahi summal aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'inun ha'u adna nun kha'u hawal qafu aqsal lisani fawqu summal kafu. Ya, basyarah ya. Al-akhir madza al-akhir adnahu ghainul kha'u wal qafu. Sebenarnya adnahu ghainul kha'uha wal qafu aqsal lisani. Ya, yang paling bawah alias bawah halqi itu apa? Yang paling bawah itu gha sama kha. Ya. Wal qaf aqsal lisan. Qaf itu ada di mana? Aqsal lisan. Fauqa summal kaf ya. Kemudian kaf itu kemana? Asfal, paling bawah dari qaf. Ya, kaf itu kemudian huruf kaf tempat keluarnya di bawah huruf qaf. Ya, di bawah huruf qaf yaitu adalah huruf kaf. Ya, ini persentuhan antara pangkal lidah dengan langit-langit yang keras. Insyaallah lah ya. Jadi bahasa dulunya itu kalau ada kapas, kalau kita menyebut huruf K, goyang kapas itu atau tisu. Berarti kalau dia itu enggak goyang tisu itu berarti kapnya belum benar. Kakiku. Kaki kuda. Kaki. Jadi si tisu, ada tisu di sini, gerak dia. Kalau enggak gerak, kakiku enggak gerak dia berarti belum ini. Tapi harus gerak. Ada gerak-gerakannya. Jadi gini, jangan gerak-gerakannya ya. Gerakannya itu disebut dengan kaf ya. Sedikit di bawah tempat keluarnya huruf qaf, dikit aja dari keluarnya huruf qaf ya. Kemudian pada tengah lidah, ingat tengah lidah, keluar huruf jim. Keluar huruf jim. Bila disentuhkan ke langit-langit serta huruf shin dan ya bila digerakkan mendekati langit-langit. Ya, insyaallah udah bisa lihat. Ja, ji, ju. Kemudian sha, shi, shu. Ya, i, yu. Ya, ini sebenarnya udah inilah ya. Huruf dot. Nah, sekarang si dot ini. Keluar dari sisi lidah yang memanjang dari pangkal lidah hingga ke ujung lidah. Ada bayangannya? Keluar dari sisi lidah yang memanjang, di sini nih. Sisinya, ingat sisi itu bagian-bagian sini luarnya. Nah, pangkal lidah hingga ke ujung lidah sampai ujung bersentuhan dengan gigi geraham. Dia bersentuhan dengan gigi geraham. Apa itu gigi geraham? Ada yang tahu apa itu gigi geraham? Gigi keling. Yang ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang yang benar-benar. Nah, jadi sebelum kita mengunyah, mana ini gigi ya?
Berapa banyak gigi kita? 32. Nah, Pak Arit emang Masya Allah ya. 32. Gigi kita jumlahnya 32. Nggak percaya saya Ustadz? Ya udah, hitung sendiri. 32 banyak. Yang kurang dari 32 berarti ada giginya yang hilang. Pasti itu akan ada giginya yang hilang. Udah otomatis. Kakek saya cuma 3 giginya Ustadz. Ya kan udah hilang semua itu. Ya. Atau kakek Ustadz, nggak pernah lihat kakek sih. Ustadz waktu kecil nggak pernah lihat kakek. Udah meninggal semua. Kakek baik dari jalur ibu, maupun jadi jalur bapak. Ada yang masih hidup kakeknya sekarang? Yang masih hidup, lihat aja gigi kakek. Hitung-hitung, kayaknya nggak nyampe 32. Atau ada santri yang giginya kurang dari 32? Ya pasti ada yang hilang ya. Ada 32 banyak gigi kita. Tapi dari 32 ini terbagi menjadi 3. Ada gigi seri. Gigi apa habis itu? Taring. Kemudian geraham. Nah, geraham ini bagi menjadi 2. Nah, kok kita belajar ginian ya? Geraham depan, geraham belakang. Seri jumlahnya ada berapa? 8. Taring jumlahnya ada 4. Geraham ada 6. 8, 4, 6, 6. 12. 12 tambah 4. Kurang dia ya. Oh, 24. Oh, ini yang kurang nih. Ntar dulu. Taring ada 6, maaf 4 sih. Taring itu ada 6. 4 bener udah, 4. Di sini maaf, di sini 6, di sini 12. Nah. 12 tambah 6 18. 18 tambah 4 22 tambah 8 30. Kurang 2 ini. Hah? Depan apa? Oh iya ini 8 ya, maaf. Oke, pintar. 8 4 8 12. 8 4 8 12. Nah, ini. Seri 8, taring 4, depan ini. Kenapa kita harus mengerti ini biar pas kita ininya? Seri 4. 8 berarti 4 atas, 4 bawah. Itu seri. Seri itu biasanya digunakan untuk senyum. Senyum. Tapi yang paling membuat senyum itu manis ada di gigi taring. Coba cek aja, kalau taring antum jelek pasti senyum antum jelek. Ya. Siapa yang gigi taringnya ini? Mbak ini gigi taringnya itu ada orang gigi taringnya kayak serigala gitu. Ada lagi yang gingsul, ya. Gingsul tuh di sini giginya. Siapa yang gingsul di sini? Nopal gingsul. Biasa orang gingsul itu sering daging-daging itu ini di sini kayaknya. Sohe. Apa? Geraham. Kalau geraham fungsinya apa geraham? Kalau seri kebalik. Si seri mengunyah. Seri mengunyah, geraham bukan. Merobek itu ini taring. Menghaluskan si geraham. Meskipun antum makan pun nggak gitu. Daging semua di sini aja dagingnya. Makanya sakit gigi antum. Udah tahu nggak apa daging nggak pernah dikunyah oleh gigi ini ya. Tapi yang ngunyah adalah gerahamnya. Nah, itu menyebabkan dia cepat sakit. Ya itu berarti gigi geraham. Berarti ke sini ya. Berarti paling belakang. Paling belakang itu. Berarti saat bersentuhan dengan gigi geraham, berarti dia bersentuhan dengan gigi paling belakang. Baik yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Bahkan bisa juga kedua sisi lidah disentuhkan dengan gigi geraham yang kiri dan yang kanan sekaligus. Ya. Bo ya. Bo, li, lu. Bo, li, lu. Ya. Bo, li, lu. Ya. Jangan do, di, du. Nah, ada yang bilang do, di, du. Huruf dot apa? Do, di, du. Di nggak ada bedanya dengan da nanti. Da bawahnya apa? Di. Do,
di. Ya, gimana? Do, di, du. Itulah khos bahasa Arab huruf do, ya. Khos bahasa Arab itu huruf ain sama do. Itu jarang, bahkan tidak ada di bahasa yang lain. Kalau kho ada, bahasa Perancis. Khemanukhil makhrung. Emang orang Perancis kan itu ngomongnya. Makhnukhil makhrung. Ya, Karim Bakhzima. Nah, kalau Mbappe nama panjangnya siapa? Kelihatan Bakfe. Nah, kelihatan Bakfe. Kalau nggak percaya, cek aja bahasa Perancis pasti kho-nya lebih banyak. Lebih banyak kho-nya dibanding bahasa Arab tuh bahasa Perancis. Ya. Makanya bahasa Perancis itu seolah-olah dia itu makan nasi yang panas, kayak ngomong itu Perancis, cek aja bahasa orang Perancis itu kayak gitu. Dan hebatnya Pak Prabowo bisa bahasa Perancis. Ya, Pak Prabowo itu bisa bahasa Perancis. Ya. Makanya nggak salah Ustadz milih Pak Prabowo Subianto. Ya, itu Ustadz dari dulu ngepen bahasa Perancis, tapi nggak bisa bahasa Perancis. Ya, kho. Kalau Cina, sha paling banyak. Sha. Kalau bahasa Jepang, a kebanyakan. Nakamura. Kemudian Harigato. Pokoknya gitulah. Korea apa paling banyaknya? Oh. Orang Korea nggak bisa marah kayaknya ya. Orang Korea gimana cara marahnya orang Korea? Ya, nggak bisa. Yang paling sulit Ustadz lihat tuh bahasa ini Rusia paling sulit kayaknya ya. Mishkat katanya, mishkat. Nah, pokoknya bahasa Rusia itu paling sulit. Tulisannya aja sulit bahasa Rusia. Ya. Kalau bahasa India apa kebanyakan huruf India? Kebanyakannya ya Ya. Itu dan seterusnya ya. Kalau bahasa Arab yang tidak ada di bahasa lain itu ain. Antum pernah dengar bahasa selain Arab ada ainnya? Atau Indonesia unta nggak ada. Unta sama do itu nggak ada dalam bahasa lain. Mungkin ada tapi jarang kita lihat. Do, antum ada bahasa Cina do nggak ada. Ya, bomba yang tersesat. Ya itu ain sama do itu paling sulit ditemukan kecuali bahasa Arab. Kecuali bahasa Arab itu adalah bahasa ain sama do. Ya. Kalau bahasa Suryani, bahasa Ibrani juga banyak ininya, kho-nya. Ya, seperti itu. Kemana kita? Huruf lam banyak lah di semua bahasa ada juga. Huruf lam keluar dari ujung sisi lidah. Ya, insya Allah meskipun teorinya antum enggak ini, insya Allah praktiknya antum inilah ya. Lalilu. Keluar dari ujung sisi lidah yang merupakan akhir dari tempat keluarnya huruf do. Di sebelah kiri melingkar hingga sebelah kanan. Melalui akhir dari ujung sisi lidah pada bagian depan kepala lidah. Disentuhkan dengan langit-langit yang dekat dengan gusi gigi seri atas. Panjang kali. Ya. Pokoknya intinya lam itu bersentuhan antara gigi seri paling atas dengan ujung lidah. Nah itu dah intinya. Ya. Al-adrasa min aisara au yumnaha wallamu adnaha lamuntaha. Kemudian wa nunu min tarafihi tahtu ja'alu warrayu danihi li zahrin adkhalu. Dan huruf nun keluar dari ujung lidah yang bersentuhan dengan langit-langit di bawah tempat keluarnya huruf lam. Nun, ni, nu. Makanya Ustadz ada sebuah doa ya. Doa ini mencakup seluruh huruf hijaiyah. Mencakup huruf hijaiyah. Bil alifi imanan, wabil ba'i barokatan, wabil ta'i taubatan, wabil ta'i sawaban, wabil ja'i jamalan, wabil ha'i hikmatan, wabil kha'i khairan, wabil da'i dalilan, dan seterusnya. Itu salah satu melatih kita juga untuk mengeluarkan makharij huruf pada tempatnya. Ya, itu huruf nun ya. Na, ninu, bin nuni nuron.
Kemudian setelah itu lebih dekat, adapun huruf ro. Nah, ro ini yang agak ini ya. Ro keluar keluar dekat dengan tempat keluarnya huruf nun. Nun, ro, ya mirip dia tempat keluarnya. Tapi orang yang apa namanya disebut ro itu cadel. Siapa di sini yang cadel? Nggak ada ya. Daisal. Ya, daisal. Ya, ro itu orang cadel itu agak berat, sulit, dan kayaknya nggak mungkin juga. Siapa yang cadel ini? Pak ini kalau di Indonesia itu presiden kita Pak Habibie ya. Cadel nggak beliau Pak Habibie? Cadel ya. Beliau kayaknya ro-nya agak ini. Ada yang saking fasihnya menyebut basmalah sampai ro itu sampai dicadel-cadelin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Mana huruf ro-nya itu? Padahal dia aslinya nggak cadel. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ya itu bahkan ada di Afrika itu ada sebuah lomba. Si Farid sering baca itu. Mana si Farid? Laqutu'ana sampai yang hafal Quran itu disalah-salahin. Udah pergi katanya. Laqutu'ana harus kayak muntah kita baru benar. Laqutu'ana itu taklif itu ya, membebani lidah, membebani bacaan, semuanya dibebani. Kita pun yang mendengarkannya sesak napas. Ya. Laqutu'ana minhul watin, ya. Itu min ba'dihi ya. Ya itu untuk apa tadi? Huruf nun ya. Ro ya. Ro, ri, ru ya. Ro, ri, ru ya. Itu yang cadel ya hukumnya nggak bisa kita paksakan orang cadel nyebut ro ya. Antum paksakan nggak bisa orang cadel. Kok bisa ya cadel itu ya? Secara ilmiahnya Ustaz nggak tahu. Kok bisa cadel itu? Apakah lidahnya ada yang nempel? Ro kan ro itu bergetar kan? Ro itu lidahnya pendek. Maksudnya ro. Oh iya, ro. Berarti kependekan berarti lidahnya ya. Berarti orang cadel berarti jarang gosipin orang berarti. Orang cadel sulit menggosipin orang. Orang katanya. Gak bisa menggosipin orang. Yang bisa itu menggosipin orang. Ya. Watto, huruf to, kemudian dal dan ta keluar dari bagian ujung lidah yang bersentuhan dengan bagian belakang gigi seri atas. To, ya. Berarti to bersentuhan keluar dari bagian ujung lidah. Jadi ujung lidahnya tuh bayangkan ada ujung lidah antum yang tajam, dia bersentuhan dengan bagian bawah belakang dari gigi seri atas. Nah, yang nggak bisa antum sikat gigi, gigi nggak mungkin di sana, sebegini. Di situ. Nah, itu do, to, da juga sama, ta juga sama. Wadda'u waddalu watamin huwa min ulyastanaya wasofiru mustaqin. Huruf-huruf sofir yaitu sod, zai sama sin itu keluar bila ujung lidah tegak atau sejajar. So, za, sa. Ya, bahasa guru Ustadz dulu kayak suara mendesisnya ular. Ya, itu untuk huruf sofir ya. Kemudian dan mendekat ke gigi apa di sini? Kemudian mendekat ke atas gigi seri bawah. Min huwa min fauqistana yasufla wadda'u wazzalu wasa lil ulya. Dan yang lanjutan dari tadi yang sopir itu dan mendekat ke atas gigi seri bawah yaitu huruf sod, zai dan sin. Adapun huruf zo kemudian zal dan juga sa lebih tinggi lagi.
Dha, za, sa. Dha, za, sa. Ini yang paling sulit disebut oleh orang Sulawesi. Huruf dha, za. Ya. Ustaz. Ya. Bahkan Zaki disebut sama ibu dapur Saki. Saki. Oh, siapa itu Saki? Ya. Ustaz. Ya. Tapi enggak lah. Kalau idazul enggak lah ya. Enggak sampai ke sana kayaknya ya. Ada pernah dengar gak orang sini baca Isasul? Ada ya? Al-Kahfi. Oh. Ya, Isasul silatil. Ya, kalau ya sa, kenapa bisa itu ya? Huruf apa namanya? Huruf dha sama dha itu gak bisa disebut sama orang Sulawesi. Penyebabnya apa? Mungkin dari ininya ya, dari logat ya. Dari logat. Salah satu juga berefek dari logat juga. Orang Jawa nggak bisa nyebut huruf ja. Coba tanya orang Jawa, coba ja, enji, ja. Kemudian da, orang Jawa nggak sebut da. Gimana cara baca da? Da, ja, da. Itu. Kenapa? Karena dia itu kalau orang Jawa ngomong itu kayak lagi ini, apa namanya, menggendang, apa namanya, yang itu loh, alat musik yang itu loh, apa namanya, gendang, duntak. Nah, itu bahasa Jawa. Kalau orang Sunda nggak bisa nyebut the, semuanya j, nggak bisa the, lo, kemudian apalagi itu zai, nggak bisa, semuanya jadi j. Ya. Adzan menjadi ajan. Ya. Ustaz menjadi ustaj, ya, ustaj, ya, dan seterusnya. Orang Betawi, orang Sunda, yang awamnya ya, bukan kiai atau santrinya, orang-orang awam. Orang-orang awamnya itu nggak bisa nyebut itu. Bahkan orang Arab sendiri pun banyak yang nggak bisa nyebut apa, ko. Orang Yaman nggak bisa nyebut ko, menjadi go, semuanya jadi go. Gola Rasul, ya, gola Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang Mesir pun ada yang nggak bisa disebut. Makanya Ustadz pernah bertanya kepada seseorang yang sangat tasyadud di dalam ini. Dia mengatakan, orang wajib membaca ini kalau nggak bisa berdosa. Ini juga kan. Kemudian orang Betawi misalnya nggak bisa nyebut huruf apa? Za, nggak bisa nyebut ini. Orang awamnya ya, kalau santrinya ya wajib lah. Awamnya. Oh itu harus bisa menyebut gini. Nah akhirnya pas dia ke Arab, orang Yaman nggak bisa nyebut ko, semuanya huruf go. Oh itu nggak apa-apa karena apa namanya, udah lidahnya seperti itu. Sekarang Ustadz bertanya, kenapa orang Arab Yaman itu kok dikasih rukhsah padahal dia orang Arab, tidurnya pakai bahasa Arab, ngoroknya pakai bahasa Arab, kenapa harus dikasih dispensasi, sedangkan orang Indonesia yang ngomongnya nggak pakai bahasa Arab, kecilnya bahasa Arab, seterusnya dibebani hal seperti itu. Maksudnya itu, kalau dia udah berusaha kemudian tidak mampu lagi, ya itu adalah rukhsah ya, bagi yang awam ya, bagi yang awam. Itu benar, orang Yaman dikasih rukhsah. Ko menjadi go. Cek aja orang Yaman kalau ngomong, siapapun itu pasti go. Ya, Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita dengar orang Arab Yaman kalau ngomong, pasti kita ini dulu. Ini ko apa go yang dimaksud ini? Masalahnya go itu disebut go di sana, ko disebut go. Jadi antara ko dengan go itu nggak ada bedanya. Seperti itu. Kemudian min tarfaihima wa min batnis syafah falfa ma'at ra fi sanaya musyrifah. Yakni keluar dari apa tadi? Adapun huruf za, zal dan juga sa lebih tinggi lagi, yakni keluar dari persentuhan ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Za, kemudian apalagi itu lo dan juga sa, itu dia keluar dari persentuhan ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Dan dari perut bibir bawah, punya perut dia kan bibir bawah, nah, yang bersentuhan dengan ujung gigi seri atas keluar huruf dan berarti titik di sana ya. Dan dari perut bibir bawah yang bersentuhan dengan ujung gigi seri atas keluar huruf fa, ya. Fa. Huruf fa itu keluar di sana. Kemudian dari dua bibir keluar huruf wau.
li syafataini al wawu ba'un mimu wa gunnatun makhraju hal khaysyumu. Ya, itu li syafataini al wawu ba'un mimu wa gunnatun makhraju hal khaysyumu. Itu dari dua bibir keluar huruf waw. Ya, huruf ada berapa huruf yang keluar dari dua bibir? Waw, ba, dan juga mim. Sebenarnya udah kita pelajari kemarin ini ya. Apa ini? Theo Agustinus. Oh, Kristen ini. Bohong, jangan percaya. Loh, apanya yang nggak dipercaya ini? Ngeri kali ini. Yang kita dibohongi itu kayaknya Trinitas, karena nggak ada di Bible mengatakan Tuhan itu 3. Ya. Nggak ada di Bible. Karena baca Bible semuanya nggak ada Tuhan itu 3. Dibuat-buat sama pendeta saja itu. Dan dipercaya lagi. Nah, itu kan lebih bohong lagi gitu. Ya. Kalau di kitabnya nggak ada. Nah, kok kesana pembahasannya? Nggak apa-apa. Ya. Ya, dan lebih bagusnya lagi, Yesus itu bahasa Ibrani, tapi kitabnya bahasa Indonesia. Nah, itu. Ya, sedangkan huruf-huruf gunnah, ya, suara dengung pada nun dan mim, tempat keluarnya adalah rongga hidung. Oh, jangan percaya sama politik, maksudnya politik yang gimana? Kita bahas politik tadi. Nggak ada politik ya. Politik apa yang dibahas? Oh, saya Islam, Masya Allah ya, afan. Namanya Agustinus masalahnya. Agustinus itu agak ada nuansa apa namanya? Ya, puji Tuhannya gitu. Ya, maksud jangan percaya sama politik, maksudnya kan kita nggak bahas politik ya. Kayaknya tadi waw dan ba dan mim itu partai politik ya atau gimana? ya langsung ke sini, kita ke sini lagi. Sedangkan huruf-huruf gunnah, ya, suara dengan dengung pada nun dan mim, tempat keluarnya adalah rongga hidung. Rongga hidung bahasa kita apa? Khaysyum, ya, khaysyum. Li syafatainil wawu ba'un mimu wa gunnatun makhrajuha al khaysyum. Khaysyum. Oke, lanjut. Sifatul huruf. Sebenarnya di metode Syafi'i semuanya ini ada ini ya. Sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Sifatu hajarun warikun mustafil munfatihun musmatatun waddidakul. Musmatatun waddidakul. Sifat-sifat huruf itu diantara jahar. Apa jahar itu? Jelas. Maksudnya jelas itu tertahannya udara. Kemudian rokhwah. Rokhwah itu mengalirnya suara, ya. Mengalirnya suara. Istifal, merendahnya lidah, ya. Infitah, terbukanya lidah dengan suara langit, dengan langit-langit. Dan ismat, ya. Apa itu ismat? Ismat, ya, lebih sulit keluar. Mereka merupakan sifat-sifat yang memiliki lawan, ya. Kemarin apa pelajaran kita kemarin itu? Ada yang sifat yang mempunyai lawan, ada yang tidak mempunyai lawan. Yang tidak punya lawan ada 2, Barcelona sama Manchester City. Kalau banyak lawannya, yang ini mungkin maksudnya. Ya, kita lanjut aja. Takutnya nanti disinggung Real Madrid. Ini Madridista sekarang lagi berduka ya. Ya. Mereka itu mempunyai sifat-sifat yang memiliki lawan. Ya. Adapun lawan-lawannya adalah 1, sifat hamas. Hamas itu musuh bebuyutannya apa Hamas? Hamas kalau itu Israel. Takutnya nanti bahas politik katanya nanti. Sifat Hamas itu mengalirnya udara. Mengalirnya udara itu adalah Hamas. Berarti musuh bebuyutannya adalah jahar. Musuh bebuyutannya lah jahar. Jika jahar itu jelas alias tertahannya udara, maka hamas itu mengalirnya udara alias berarti nggak terlalu jelas. Mengalir, bedakan antara jahar dalam artian jelas, sangat terang dan jelas gitu ya, dengan jahar dan hamas. Maksudnya jahar di sini tertahannya udara, kemudian hamas itu mengalirnya udara.
yang merupakan lawan dari sifat jahar, ya kan ini. Huruf-hurufnya terkumpul pada kalimat fahathuhu syakhsun sakat. Mahmusuha fahathuhu syakhsun sakat, syadiduha labzu ajid kotin bakat. Ya. Fahathuhu syakhsun sakata. Ya. Berarti hurufnya ada Pak. Fa, ha, tha, shin. Kemudian shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Ka, ta, si, sha, kho, so. Fa, ha, tha, ha. Nah, itu huruf dari hams. Berarti huruf dari jahar itu ada berapa berarti? Ayo. Ya, makanya berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Jika huruf hijaiyah jumlahnya 29, jika huruf hijaiyah jumlahnya 29, sedangkan huruf hams jumlahnya ada berapa? 10, 2, 4, 6, 8, 10. Berarti jahar itu hurufnya ada berapa? Hurufnya ada? Ayo. Pelajari matematika loh. Jika seluruh huruf hijaiyah jumlahnya 29, kemudian hams itu jumlahnya ada 10, berarti 19. Kecuali alif dikeluarkan, berarti 18. Alif itu dikeluarkan dari kakak karena dia durhaka. Ya, berarti 2. Berapa banyaknya? 9. Huruf jahar. Coba kita hitung. 1, fa. Kedua, ha. Ketiga, tha. Kemudian keempat, ha. Fa, ha, tha, shin. 2, 4, 6, 8, 9. Fahatsuhu, ha itu juga ya. Ha itu juga masuk kepada 10 kan Messi kemarin itu. Pernah dengar kan kemarin tuh Hamas itu ada nomornya Messi. Ingat dulu waktu pelajaran apa itu? Iya, pelajaran Syafi'i itu. Lionel Messi, ingat Hamas itu pendukungnya adalah Messi. Nomor urutnya ada 10. Hamas itu ada 10. Berarti jumlah jadi jahar itu ada 18. Berarti apa saja huruf jahar? Ba, apa lagi? Agak tertahan ya kan? Ba, ma, dan seterusnya. Lanjut. Kemudian syiddah. Kemudian sifat syiddah, tertahannya suara yang merupakan lawan dari rokhawah. Hurufnya ada ajid, kotin, bakat. Berarti berapa itu? 8. Siapa 8? Ricardo Kakak ya. 8 siapa? Pak Perde. Siapa itu Pak Perde? Kan nggak terkenal. Ya. Pak Perde saja yang Ustadz kenal sekarang di Real Madrid. Yang lainnya itu pada gak ada yang terkenal semua. Sama pemain satu lagi itu siapa yang dari Turki? Si Güler ya. Selain itu nggak terlalu terkenal semua itu. Barca ya si Yamal terus ya, Yamal. Ya. Si Güler itu Islam dia ya. Ya, Güler Islam, Yamal Islam. Terus backnya yang gede itu Madrid itu siapa namanya? The Giller itu Islam juga. Siapa lagi yang Islam? Itu aja kayaknya ya. Sowir. Ya itu berarti jika syiddah jumlah hurufnya ada 8, berarti rokhawah ada 20. Ya, rokhawah banyaknya 20. Sekali lagi, syiddah itu jumlah hurufnya ada, loh kok mati lampunya? Ada 8, maka rokhawah itu hurufnya ada 20. Ya, 20. Ajin, kotin, bakat, ya itu yang huruf syiddah. Kemudian wa baina rikhwin wasyadidilin umar wa sab'u ulwin khussadaqtin kizhasar.
Dan di antara sifat rakhawah dan syiddah ada sifat pertengahan, disebut dengan sifat apa? Bainiyah atau tawassut, ya. Tawassut. Saat ini tidak dapat terhubungi, ya kan mati lampu. Ya, tawassut, apa artinya tawassut itu? Pertengahan, ya. Apa di surah ini, di surah Al-Baqarah tentang masalah tawassut itu apa khairul umuri awsatuha. Di surah Al-Baqarah itu loh. Di bawah saya kulu wa kadzalika ja'alna ummatan wasato. Ummatan wasato. Jadi umat Islam itu dia itu wasato dari seluruh agama. Ada agama terlalu ifrat. Ifrat itu berlebihan dalam beragama. Yahudi itu berlebihan. Ada terlalu meremehkan, yaitu Nasrani, meremehkan. Nggak ada namanya peraturan-peraturan dalam Nasrani itu. Ada peraturan-peraturan, nggak ada dalam agama Nasrani itu. Semua boleh dimakan, semua boleh di ini, semua boleh di ini. Yang penting kita percaya Yesus masuk surga. Gampang kali masuk surganya. Percaya Yesus, mau ngapa-ngapain, udah ditebus dosanya. Pernah Ustaz berdebat di Facebook dulu sama pendeta. Dia bilang begini, Pak Pendeta, silakan kau percaya pada Tuhan Yesus. Semoga dia memberkatimu. Dia akan mengampuni seluruh dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Wih, habis itu enak dong, habis itu berzina, bilang kan. Enak berzina, enak nanti apa namanya mencuri di rumah bapak, gitu kan. Enak nanti bisa kita membunuh, bisa ini kan ditebus dosa-dosa kita. Nah, berarti enak juga si Daedalus yang memperbudak orang Indonesia dulu di Belanda. Berarti semua orang Belanda yang menjajah kita masuk surga semua. Enak kali dia ya. Nah, itu. Nah, akhirnya diem Pak Pendetanya. Iya ya, kalau kita mikir semua udah diampuni, ya ngapain ada dosa? Gitu. Kan dosa itu fungsinya apa dosa? Biar manusia itu takut melakukan hal-hal yang buruk. Ini dosanya udah diampuni, ya gimana? Kalau umat Islam diancam-ancam, tapi ujung-ujungnya diampuni. Nah, contohnya apa? Semua melakukan dosa dari kecil sampai dia mau tua, tiba-tiba dia minta ampun, diampuni dosanya. Nah, kalau umat Islam seperti itu. Kalau orang Yahudi, dia harus bunuh diri dulu baru diampuni dosanya. Maksudnya dia melakukan dosa nih, kamu harus bunuh dirimu baru dosamu diampuni, baru gitu, seperti itu. Orang Yahudi kalau dia bertobat dia harus nyembelih kambing dulu. Beli kambing, baru ditaruh di apa namanya, ada kayak semacam ini di sinagog. Ditaruh di sana, ada habaibnya dari keturunan Lewi, dia yang berdoa pada Allah. Baru kalau si kambing itu langsung dibakar jadi abu semuanya, baru dia berdoa, ampunilah aku ya Allah, baru diampuni. Ada surah Ali Imran itu. Coba kita buka surah Ali Imran. Ustaz, 2 pekan nggak baca Ali Imran ini. Yang itu loh, masalah takulun nar. Surah, iya ya, sebentar. Iya. Mana dia ini? Oh ini nih. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Tuh, kalau orang Yahudi, kalau mereka minta doa, dia harus nyembelih dulu. Baru nanti diampuni. Beli kambing, kalau nggak ada kambing, burung tekutur, burung merpati sama burung tekukur. Nah, kalau nggak ada itu pakai roti. Nah, itu orang Yahudi. Kalau kita tinggal berdoa saja. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah, yang banyak ini Allah. Itu diampuni kalau umat Islam. Orang Kristen nggak usah berdoa, nggak usah, ini udah diampuni. Makanya Islam itu apa namanya, waja'alnakum ummatan wasato, pertengahan. Kita tuh pertengahan. Nggak terlalu dikasih berat banget syariatnya, nggak terlalu ringan, pertengahan. Kalau paling berat syariatnya ya orang-orang Yahudi paling berat syariatnya. Dalam segala aspek orang Yahudi paling berat syariatnya. Bahkan ada orang Yahudi beribadah, itu dikatakan dalam sebuah hadis, dia beribadah di Jumat dia sujud tuh. Dari hari Jumat ke-1, Jumat ke selanjutnya, sampai batu itu ada lubangnya. Sampai batu itu berlubang, saking sujudnya orang Yahudi.
Sampai Nabi itu menangis mendengar kisah orang Yahudi itu. Bagaimana dengan umatku? Aku pengen umatku lebih baik dibanding umatnya Nabi Musa. Kata Allah, akan disingkat semua ibadah-ibadah umat Nabi, tapi pahalanya besar-besar. Pahalanya besar-besar. Kita kalau melangkahkan kaki, man bakara wa batakara wadana ma'al imami wastama'a walam yalga. Ya, kita sholat Jumat. Man wa masya walam yarkab. Siapa yang pergi berjumat, dia berpagi-pagi, kemudian dia mendekat pada imam, dia nggak berbicara, dia mendengarkan khatib ketika berbicara, maka dia berjalan tanpa berkendara. Maka nanti likulli khutwatin ajru sa'atin min siyamiha wa salatiha. Min qiyamiha wa siyamiha. Dia akan mendapatkan satu langkah berjalan itu seperti dia puasa 1 tahun, dan juga langkah selanjutnya seperti dia sholat 1 tahun. Nah, itu hadisnya sahih. Coba, itu gede-gede pahala dari umat Islam. Tapi Jumatannya kapan? Habis azan pada Jumatan. Malaikat udah pergi tuh, nyatet itu. Nyatet langkah udah pergi dia si malaikat itu. Ada malaikat-malaikat pencatat ini, nunggu dia di masjid-masjid sebelum khotib naik mimbar. Kalau udah khotib naik mimbar, dia ikut mendengarkan, udah nggak nyatet lagi. Nah, siapa yang ini udah bodo amat malaikat itu. Nah, yang pertama kali datang dicatat, dapat pahala unta. Ya. Pahala unta yang pagi-pagian. Kemudian selanjutnya kedua pahala sapi, pahala kambing, pahala ayam, pahala puyuh, habis puyuh telur. Nah, siapa yang dapat telur? Yang datangnya itu ya waktu bentar lagi khotib naik mimbar. Ya. Kalau udah naik mimbar, nggak tahu pahala apa yang didapat. Ya itu. Udah habis puyuh, udah habis telurnya, udah habis. Berarti apa dapatnya? Ya itu mungkin. Ya, cuma menggugurkan kewajiban itu. Bahkan ada teman-teman ustadz itu sambil ngerokokan tuh di belakang masjid, di luar masjid ngerokok. Kemudian disuruh dia sama guru, loh, kenapa kamu gak masuk? Belum iqomah. Nah, sambil begini dah itu. Belum iqomah itu. Nah, udah iqomah baru dia. Nanti pas paling belakang, nanti keluar paling depan, paling duluan. Dia datang paling belakang, udah paling belakang nggak dapat tempat. Ya. Habis itu kalau udah selesai assalamualaikum dia paling awal. Apalagi di Jakarta. Jakarta itu selesai orang Jumatan itu pasti ada nasi kotak. Pasti ada nasi kotak. Nah, itu biasanya yang dapat nasi kotak itu yang paling belakang sholat Jumatnya. Karena mereka udah punya skenario. Skenario-nya apa? Nanti aja kita Jumatannya kalau duluan, nanti di depan kita. Lebih baik paling belakang. Nah, nanti pas assalamualaikum warahmatullahi langsung dapat nasi kotak. Sampai-sampai santri bukaka itu nggak khusyuk sholat Jumat. Kenapa nggak khusyuk sholat Jumat? Kan diwajibkan sebelum azan udah ada di sana semua. Kita paling sap depan. Nah, setelah salam imam ada datang mobil bukaka yang besar bawa makanan enak-enak. Nah, Ustaz salam, masih ada santrinya, assalamualaikum. Udah pikir. Udah hilang semua di sini. Udah pada menuju ke mobil. Nah, loh kok nggak ada ba'diyah? Nanti di ba'diyahnya sunnahnya itu di mahat, Ustaz. Nggak disunahkan kita di masjid ba'diyah. Oh iya gitu. Ya ba'diyahnya di mahat. Tapi ya kalau yang ba'diyah, rata-rata nggak ba'diyah masalahnya. Selesai makan tidur. Ya, itu sekelumit. Kalau di sini nggak tahu. Apakah nanti ketika provinsi Lu dibuat akan seperti itu? Ya kemarin habis demo besar-besaran itu mau pemekaran Lu Raya. Ya. Lu Timur, Lu Utara, Lu Palopo, Belopa mau disatukan satu tempat menjadi Lu Raya. Kalau udah provinsi Lu Raya, maka ada bandara besarnya. Nah, semoga bandaranya ada di Bua atau Palopo. Itu bandara Lagaligo kecil itu, Lagaligo. Dibesarin itu biar enak kita. Ya, itu Lu Raya. Karena Lu ini kaya banget. Kemarin Ustadz gali itu tanah itu. Ada yang lihat itu, yang biru-biru itu, biru keunguan. Nikel itu loh. Siapa? Si Daisar itu ya. Itu nikel isinya. Ngeri juga tanah di Lu ini. Ya, kok kesana pembahasannya. Apa tadi? Kemudian huruf Shad. Mana tadi kok kesana? Oh ya.
yang huruf-hurufnya terkumpul dalam lin umar ya, huruf bayinah. Lam, nun, ain, mim dan ra ya, ro. Dan ada 7 huruf yang lidah tegang dan terangkat saat mengucapkannya. Ya, wa sab'u ulwin khusso doktin kil hasor. Ya. Ada 7 huruf yang kita tuh tegang kalau mengucapkannya. Khusso doktin kot. Khusso doktin kiz ya, khusso doktin kiz. Kho, so, do, go, to, ko, wo. Kita aja udah mulai napasnya udah ini. Ya, ada 7 huruf yang lidah kita tegang. Kho, so, do, go, to, ko, wo. Yang punya asam lambung muntah langsung. Saat mengucapkannya, yaitu isti'la lawan dari istifal, terangkum dalam khusso dokdin kil, yakni apa di sini? Apa ya, kho, kemudian so, do, goin, to, kop dan za. Huruf sod, kemudian dot, to dan za. Dan juga zo, maaf ya, merupakan huruf-huruf yang memiliki sifat idbaqo, yakni lidah terangkat sangat tinggi hingga seolah-olah menempel langit-langit dan tidak menyisakan ruang antara lidah dengan langit-langit. Merupakan lawan dari infitah. Wasadu dodun ta'uzo'un mutbaqa wa farra min lubbil huruful muzlaqa. Dan farra min lubi, yakni huruf fa, ra, mim, nun, lam, dan ba merupakan huruf-huruf yang lebih mudah dan cepat dikeluarkan izlaq dibandingkan selainnya, disebabkan dekatnya dengan ujung lidah. Huruf apa itu? Fa, ra, mim, nun, lam, ba, karena sangat dekat dengan ujung lidah jadi gampang untuk mengeluarkannya. Sedikit lagi ya. Sofiruha sodun wazayun sinu qalqalatun qadbun jaddin walinu. Juga ada huruf-huruf yang tidak memiliki lawan. Berarti Barcelona. Di antaranya sifat sofir. Sofir itu enggak punya lawan. Sofir. So, kemudian zai, kemudian sin. Yaitu huruf sod, zai, dan juga sin. Huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah dan huruf yang memiliki sifat lin, yaitu huruf wawu dan ya bila keduanya dalam keadaan sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah, au atau ai. Kemudian setelah itu apa di sini? Wawun wa ya'un sakana wan fataha qablahu mawal inkhirafu suhaha fil lam warra wa bi takririn ju'il litafashishi dodanis tatil. Coba kita baca bareng-bareng ini. Kok lidah Ustadz ini berat banget. Filami warra wa bi takririn ju'il walitafashishi dodanis tatil. Dodanis tatil. Dodanis tatil. Coba sekali lagi bareng-bareng. Filami warabi bitakri inju'il walatafishisinu dodanistatil. Ya. Dan sifat inhirab, yaitu menyimpangkan makhraj, dibenarkan pada huruf lam dan ro saja. Huruf lam makhrajnya menyimpang ke makhrajnya nun saat mengucapkan lam tebal. Dan huruf ro menyimpang ke makhrajnya lam saat mengucapkan ro tipis. Lalu huruf ro juga memiliki sifat takrir, getaran yang berulang. Lam tebal, contohnya apa lam tebal? Allah. Allah. Kita nggak membaca Allah. Yang baca Allah siapa? Ya orang yang puji Tuhan, yang baca Allah. Padahal Allah ada loh mas, ya di Alkitab itu ada. Di kitab Perjanjian Lama semuanya Allah di sana, nggak ada nama Yesus. Perjanjian Lama paling tebel itu Perjanjian Lama itu dari kitab Kejadian
sampai kitab Maliaki namanya. Itu tebal. Terdiri dari kitab Torah, kemudian Zabur, Nepitim, Tetupim. Itu empat ini kumpul tebal banyaknya. Itu banyaknya kayak kalau nggak salah ya 50 kitab. Tebal. Itu nggak ada nama Yesus. Yesus itu baru ada nanti di perjanjian baru. Di kitab 4 Gospel. Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab Matius itu ada nama Yesus. Dalam kitab Markus itu silsilah Yesus sampai Nabi Adam. Nabi Adam. Lukas, Yohanes. Nah, tapi dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Wahyu di sana ada penyebutan nama Yesus. Kalau perjanjian ini Allah semua, namanya Allah. Ditulis juga gini tulisannya di Alkitab itu. Nah, sama aja berarti ya, nggak ada bedanya ya. Sembahan sebenarnya orang Kristen dengan kita tuh nggak ada bedanya. Cuma mereka itu gengsi saja. Mereka gengsi saja menyebut Allah. Bahkan dalam kitab Alkitab dalam bahasa Arab itu tulisannya Allah, semuanya itu Allah. Ya. Tapi begitulah, karena orang Kristen itu disebut dalam Al-Qur'an itu apa? Dol ya. Dol itu sesat ya. Karena orang yang sesat, bahasa lainnya itu nggak punya ilmu, itu sulit untuk dinasihatin. Ya. Kalau orang Yahudi disebut dengan magdub, orang terlalu banyak ilmunya, sulit juga dinasihatin. Ya. Karena orang Yahudi itu saking banyak ilmunya, itu paling sulit dinasihatin orang Yahudi. Ya. Saking tingginya ilmunya orang Yahudi, dia beriman harus ilmiah. Kalau beriman pada Allah harus ilmiah. Contohnya, ilmiah itu apa artinya? Harus sesuai dengan logika, nalar, kemudian retorika. Kalau nggak sesuai dengan itu, kami ragukan. Contohnya ketika Nabi Musa, ayo beriman kepada Allah. Gak apa-apa saya beriman pada Allah, yang penting aku lihat dulu Allahnya. Aku lihat dulu Allah itu mana. Disambar dia petir terus habis itu kan. Ya. Kemudian habis itu di zaman Nabi Isa, saya mau silahkan kau beriman pada Allah. Apa katanya? Boleh sih, tapi turunkan aku hidangan dari langit. Ya. Siapa itu mengatakan itu? Hawariyun. Ya, Hawariyun itu adalah ulama terbesar ya di ini Nabi Isa. Itu aja minta pembuktian kepada Nabi Isa. Kalau Nabi kita ada nggak yang minta pembuktian? Ada, banyak. Pertama orang kafir Quraisy. Ya, kami percaya pada engkau sebagai Nabi ya Muhammad. Syaratnya satu, belahkan kami belahin bulan. Sihir itu. Itu. Bahkan ada teman Nana dari PTI dia bertanya, kenapa enggak Allah buka saja gitu? Kenapa enggak kita buka saja kuburan Nabi Muhammad gitu katanya. Habis itu kan nampak Nabi Muhammad enggak akan dimakan oleh tanah. Habis itu kita bongkar, kita tunjukkan pada halayak rame, ini loh Nabi kami. Sehingga orang akan percaya berbondong-bondong. Itu kata teman Nana itu. Sehingga nggak usah kita dakwah lagi. Masuk akal nggak? Nggak usah kita dakwah lagi, nyebarin Islam kok ini ke ini gitu. Kenapa? Karena mereka nggak tahu Nabi Muhammad. Sekarang udah ada media TikTok, Facebook, YouTube, Instagram dan seterusnya. Kenapa nggak kita gali kuburan Nabi, gudak, habis itu kita bongkar, kita tunjukkan kepada ini loh Nabi kami, nggak dimakan oleh rayap. Seandainya kalau Nabi kami ini nggak benar, otomatis akan hancur. Sedangkan Nabi kami utuh seperti itu. Gimana jawabannya? Ada teman nanya, kenapa nggak seperti itu cara kita ini berdakwah gitu? Apa jawabannya? Jawabannya adalah meskipun kita bongkar kubur Nabi, diperlihatkan kepada orang kafir, pasti akan ada jawabannya dari mereka sehingga mereka tetap kafir. Contohnya kafir Quraisy itu dibelahkan bulan. Udah jelas banget, berarti Nabi itu jelas banget kekuatannya, mukjizatnya. Tapi apa kata orang kafir Quraisy? Hadza sihrum mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Dari sanalah Nabi kita dijuluki sebagai sahir, penyihir. Ayo. Nanti kalau kita bongkar misalnya kubur Nabi, apa jawaban orang kafir? Kayaknya dulu waktu dimakamkan nabinya orang Islam ada formalin ditaruh. Gitu. Pokoknya ada aja jawabannya. Jadi semuanya itu innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, akan tapi Allah memberikan hidayah kepada yang Ia kehendaki. Satu ayat itu bisa sebagai modal kita dakwah kemana-mana, sehingga kita tidak akan
gusar dalam berdakwah. Maksudnya gimana gusar dalam berdakwah? Yaitu kita kan mau berdakwah pengen semuanya masuk Islam. Ayo masuk. Orang yang kalau nggak masuk kita sakit hati. Sedangkan dalilnya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bahkan ada sebuah kisah ya dari Ustadz Tengku Zulkarnain. Dia ketika itu khuruj mengikuti jemaah tabligh. Kemudian dia diludahi sama orang. Pokoknya diludahi wajahnya. Kemudian udah marah itu. Saya ini nggak bisa terima saya diludahin kayak gini. Nah, di situ ternyata dikasih dia kayak dinasihatin, sabar, ini ujian dan seterusnya. Terus dia berdoa, Ustadz Zulkarnain berdoa, ya Allah berikan petunjukmu kepada yang meludahi saya yang kemarin. Tahu habis apa terjadi? Tiba-tiba malamnya itu diketuk pintu masjid itu. Kan biasanya mata itu tidur di masjid, diketuk budak. Ampun kata yang ngeludahi itu. Setelah hadir, kenapa kau minta ampun? Tadi saya tidur bermimpi digebuk sama malaikat 2. Digebuk. Kamu harus minta maaf sama siapa yang kau ludahi. Nah, akhirnya dia bertaubat. Akhirnya jadi ahlul masjid. Ya. Ahli masjidnya itu bukan karena dia itu didakwahi dengan ABC sampai Z, tapi karena kesabaran dari orang yang berdakwah itu. Ya, seperti itu. Apa selanjutnya? Oke, itu. Kemudian huruf ro menyimpang ke makhraj lam saat mengucapkan ro tipis. Contohnya ro tipis itu apa? Mim munir. Ya. Itu tipis. Kabir. Jangan kabir. Munir. Tebal semua itu. Ada yang ro tipis. Munir, kabir. Apalagi contohnya? Kafirin. Ya. Bukan kafirin. Kafirin. Dan seterusnya. Huruf shin memiliki sifat tafashi. Shin mempunyai sifat tafashi. Oh, pantesan ini. Wali tafashishin. Dodan istabil. Huruf shin memiliki sifat tafashi, udara yang berhembus deras di dalam mulut. Ya, shishu. Kayaknya huruf sha juga jarang kita temukan di bahasa yang lain. Oh ya, Cina ya. Shun. Ya, kayak kemarin itu Ustaz lagi belanja di warung sono. Ada orang Cina datang pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya pun nggak jelas. Ya, bahasa Inggrisnya itu juga nggak jelas. Ya. Tapi dia nunjuk doang. Tapi hebatnya kasirnya itu ngerti semua apa kata-katanya. Meskipun ya bahasa Inggrisnya gitu. Ya, dananya Cina sini itu nggak bisa bahasa Inggris masalahnya. Istri Ustadz pengen lawan bahasa Inggris nggak bisa. Ya, karena emang nggak bisa bahasa Inggris orang Cina ini. Kenapa mereka nggak bisa bahasa Inggris? Karena mereka gengsi, bukan karena mereka nggak bisa. Orang Cina itu gengsi bahasa Inggris. Kenapa? Karena Cina itu musuh bebuyutannya Amerika. Kalau mereka belajar bahasa Inggris seolah-olah itu apa? Mereka mempelajari ngepen pada bahasa musuh mereka. Nah, itu orang Cina. Kalau kita kan bukan musuh kita, semuanya adalah sahabat kita. Sahabat. Sedangkan huruf do memiliki sifat istitolah ya. Istatil ya, istatolah ya, istitol. Yakni memanjangkan makhraj dot dari sisi ujung lidah hingga ujung sisi lidah pada makhraj lam. Ya, waladdallin, bukan waladdallin, tapi waladdallin. Ya. Do. Jadi kayak soal kita tekan ya, do. Ya, dan seterusnya. Kemudian ini yang paling sangat menyentuh ya. Selanjutnya wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawidil qur'ana asimu. Ya. Dan mengamalkan tajwid hukumnya wajib secara mutlak. Siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Qur'an maka ia berdosa. Secara sengaja, ingat ya. Orang yang sengaja maka dia itu berdosa. Kalau dia tidak sengaja atau tidak mampu, maka
Dia itu berdosa apa tidak? Bahkan ada dalam sebuah hadis dalam kitab At-Tibyan ya. Fi adabi hamalatil Quran. Mari saya baca. Ketika seseorang membaca Al-Quran tapi bitak-tak atau apa bitak-tak itu artinya dengan terbata-bata ya, maka pahalanya 2. Mana pahalanya 2. Orang bacakan bitak-tak. Apa masih bitak-tak itu? Enggak lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apalagi orang Iran, dengar orang Iran kalau ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu lidahnya orang Iran. Orang Persia kalau ngaji Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ya. Itu orang Iran. Kalau ngaji atau apa itu kayak gitu. Contohnya yang sering saya dengar ini itu Syekh Ali Khumaini. Dedengkotnya Syiah. Namanya Syekh Ali Khumaini, musuh bebuyutan Amerika. Sekarang mau digulingkan sama Amerika tapi masih belum bisa, masih gagal. Dia sekarang lagi rusuh di Iran. Di Iran itu semua mata-mata Israel ada di sana. Semua mata-mata Amerika di sana mau menggulingkan pemerintah Iran sekarang. Demo besar-besaran sampai sekarang. Terus dilakukan oleh pemerintah Iran apa? Ditembak yang perusuh-perusuh itu. Anehnya perusuh-perusuh itu pada nggak masuk akal. Yang dibakar masjid, Quran dibakar oleh perusuh itu. Karena dia pengen menggulingkan pemerintahan Iran yang sekarang oleh Amerika sama Israel. Tapi masih gagal, belum bisa menggulingkan pemerintah Syekh Ali Khumaini. Ali Khumaini itu adalah keturunan Rasul. Beliau itu keturunan Rasul, Ahlul Bait, yaitu Ali Khumaini. Ya, kalau ngaji Ali Khumaini kalau ngaji gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang Iran yang sangat terkenal pemain bola? Nggak ada ya. Ada yang tahu pemain bola Iran terkenal, tapi anehnya Iran nomor 2 loh di Asia sepak bolanya. Yang pertama Jepang, kedua Iran. Ya, nggak ada yang mengalahkan Iran. Kalau Indonesia keberapa? Udah males susah bahas timnas sudah. Sintayong pergi udah males. Ya, yang masuk siapa tuh yang masuk? Orang Belanda semua. Apa itu yang Patrick siapa namanya? Iya, Pak Kuleiper habis kalah pergi dia, nggak ada permisinya. Ya, malam jadi orang yang membaca Quran tanpa tajwid dia itu berdosa. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadza minhu ilaina wasala. Karena bersama dengan tajwid Allah menurunkan Al-Qur'an dan cara membacanya. Serta bersama dengan tajwid pula Al-Qur'an dan cara membacanya seperti kepada kita. Ya. Seperti cara membacanya sampai kepada kita. Makanya agama yang paling tidak bisa ditiru oleh agama lain itu sanad. Sanad dalam agama Islam itu paling sulit ditiru oleh agama lain. Kalau agama lain gimana? Baca kitabnya, bahas sendiri, tafsirkan sendiri, mana yang lebih enak, disampaikan ke jemaahnya. Kalau dalam Islam itu saking luar biasa, dalam Islam itu ada sanad. Tradisi sanad itu, Islam itu sampai sekarang itu masih tradisi sanad. Laulal isnad laqala man syaa ala masyaa, kata Ibnu Mubarak. Kalau tanpa sanad orang akan berkata apa yang dia mau. Contohnya misalnya dalam masalah qiraat ada sanadnya. Dari ini dalam hadis ada sanadnya. Dari ini kan ada an Aisyah an sampai Imam Bukhari misalnya. Kita pikir ada sanadnya an gitu. Dalam kitab tauhid ada sanadnya an gitu. Kalau kitab agama lain enggak ada sanad-sanadnya. Makanya cara kita mengetahui kelompok itu sesat dengan tidak, lihat kelompok itu ada sanadnya enggak secara langsung. Ada sanad an ini gitu. Aku mengucapkan ini sebagaimana kata guruku sampai kepada sahabat kepada Rasul. Disebut dengan sanad. Ya, kalau agama lain nggak punya kayaknya sanad itu. Itu menyebabkan kenapa agama lain itu cepat berubah segala aspeknya, berubah semuanya.
Kalau Islam nggak bisa berubah, Al-Quran tuh nggak bisa diubah. Gimana pun cara tuh nggak bisa diubah Al-Quran. Kenapa nggak bisa diubah? Ada sanatnya masalahnya. Dari ini nih. Kalau habis pun seandainya di dunia ini seluruh kitab dibakar, seluruh file apa namanya, file di HP semuanya hilang. Kan semua file kita ada di mana? File kita simpan di California, Amerika Serikat. Semua file Facebook, Google, YouTube. Antum kira YouTube, Google ini tuh dia punya memori. Memori itu gede banget. Semuanya tersimpan di California, di Amerika sana. Nah, itu tiba-tiba hancur itu, udah hilang dah ini antum terus. File antum. Nah, makanya seluruh dunia itu bergantung sama Amerika. Ya, bahkan file Al-Quran yang kita punya, yang ada di Facebook dan seterusnya itu di Google. Karena tuh nyari Google, carikan saya surah. Itu semua filenya kemana? Ke Amerika. Nah, file itu, seandainya itu semuanya itu hancur. Semuanya hancur, maka yang cuma tersisa itu cuma Al-Quran. Kenapa? Bukunya hancur, filenya hancur. Kira-kira bisa nggak kira-kira Al-Quran dibuat lagi? Ditulis maksudnya? Bisa. 5 hari selesai, sebulan paling mentok. Itu Quran itu selesai semuanya. Kalau Alkitab, siapa yang ingin? Filenya udah hancur, kitabnya hilang. Ayo, gimana cara nulisnya Alkitab? Nggak ada yang hafal, nggak ada yang ini. Kalau Al-Quran tuh nggak bisa nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa nggak bisa dihancurkan, nggak bisa diubah. Itu Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu ya, nggak ada yang menghafalkannya. Orang-orang kafir itu gampang loh mengubah Al-Quran itu. Mereka yang punya percetakan, mereka yang punya file. Udah Ustaz bilang, file-file yang antum baca lewat HP Al-Quran itu di California filenya semuanya itu. Gampang aja cara mereka mengubah. Kenapa sampai sekarang mereka nggak bisa mengubahnya? Karena udah janji Allah dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kami akan menjaganya. Ya. Salah satu cara menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Makanya kata-kata kami dalam Al-Quran, kata Allah, itu menunjukkan Allah menjaga sesuatu atau melakukan sesuatu. Ada yang terlibat. Ada yang terlibat. Misalnya nih, inna nahnu nazzalna, kami akan menjaganya. Maksudnya kenapa ada di sana nahnu? Berarti akan ada disuruh oleh Allah untuk menjaganya, manusia, malaikat dan seterusnya. Nah, tapi kalau nggak pakai nahnu, pakai ana, cuma Allah saja. Nah, contohnya apa? Innani anallah. Kalau kata anallah berarti udah satu-satunya. Tapi kalau Allah mengatakan inna, ada yang akan dikasih ini. Misalnya inna nahnu nazzalnal Quran, kami menurunkan Al-Quran, berarti Allah ada perantara untuk menurunkannya. Siapa Allah perantara menurunkan Al-Quran? Malaikat Jibril. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ya. Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Dan tajwid juga merupakan penghias bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran menjadi indah karena tajwid, bukan sekedar karena indahnya suara atau langgam. Ya, indahnya suara ataupun langgam. Siapa yang indah suaranya di sini? Menurut Ustadz ya, beberapa saja yang indah suaranya. Kemarin Ustadz mengetes santri dari mana itu? Iya, apa prestasimu? Cuma satu Ustadz. Apa? Ikut MTQ di Jambi. Oh, MTQ tidak baca Quran? Iya. Nah, itu. Ada lagi satu Ustadz Widian itu nanya, apa prestasimu? Alhamdulillah Ustadz pernah ikut lomba pidato bahasa Arab di Jawa Timur. Oh, kali. Ada lagi yang apa prestasimu? Nggak ada sih Ustadz. Cuma hafal mutun. Nah, mutun apa? Mutun apa? Mutun katanya. Di Masjid Nabawi. Iya, tak Masjid Nabawi kayak masjid apa? Tapi mutun apa? Yang hadis-hadis itu Ustaz. Oh, Arba'in Nawawi. Iya. Mutun ya gitu. Ya, kita dapat beberapa santri yang qualified ya. Banyak yang daftar, tapi ada yang memundurkan diri. Ada yang melihat persyaratannya akhirnya sakit perut nggak jadi. Ya. Ada yang ya gitu.
Jadi kita saringannya dari bab ini saring gitu. Ya bersyukur antum kemarin waktu masuk ke sini nggak ada saringan. Ada nggak nyari? Nggak ada. Yang ada itu macam wawancara doang. Wawancaranya apa? Siapa namamu, siapa nama bapakmu, penghasilan bapakmu berapa? Nah itu doang. Itu lulus. Kalau yang sekarang itu ada tes makro, kemudian penyakitnya apa saja ditunjukkan ini. Takutnya nanti ada penyakit bahaya nanti. Nah, itu. Tapi alhamdulillah udah berapa kita dapat? Ada 7 apa 10. Yang akan lulus mungkin 8. Yang saya lihat 8 kayaknya di gelombang pertama ini lulus. Nanti kita buka gelombang 2 sama gelombang 3 ya. Gelombang 2 atau gelombang 3. Bahkan ada yang sudah jadi ustadz ke sini. Berapa umurnya? Oh, 25 Ustaz. Loh, kemarin habis di mana? Habis di Pare Ustaz, di Kampung Arab. Oh, ngapain di Kampung Arab? Belajar Ustaz. Oh, di Kitab Kuning. Udah belajar kitab kuning di Pare. Ya. Kemudian Ustaz tanya guru-gurunya di Kitab Kuning. Kenal Ustaz ini enggak? Ustaz ini ya? Oh iya, kenal. Ternyata, loh kok tahu Ustaz? Kok tahu itu di Kampung Kitab Kuning? Kan dia orang ini, orang mana itu? Rempang, apa namanya? Rempang Penrang, apa itu? Pinrang, kok Penrang? Pinrang. Dekat enggak dari sini Pinrang? Lumayan ya. Itu kabupaten atau apa Pinrang? Kabupaten ya. Dekat sama Toraja, jauh. Oh, Nrekang ya, dekat sama Nrekang. Itu tempat rumah mertuanya Ustaz Ari. Di Pinrang atau di mana itu ya? Oh, Sidrap. Ya, Sidrap kalau Ustaz Ari. Kalau Pinrang itu yang santri ini. Mirip-mirip masalahnya Pinrang, Sidrap, lagi gitu. Ya. Tapi kalau lu semuanya lu semua kan, jadi enggak ini lu timur, lu utara, kemudian lu Palopo Belopa. Nah, gampang aja kalau itu. Kalau selain itu Nrekang lah namanya, Waju lah, Pinrang lah, Sedrup lah, apalagi Sidrap. Nah, seterusnya. Udah habis waktu kita. Ya, besok kita ke wahwa i'taul huruf ya haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Ya hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Habis ini kita ke akhlak Al-Qur'an. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan juga sekarang Ustaz mau wawancara satu santri dari Muna. Ada tahu Muna? Di mana itu Muna? Tenggara. Oh, dekat Kendari dong. Ya, itu daerah Muna. Ya hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.